Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang kenapa banyak orang lebih milih buat isolasi diri ketika nggak percaya diri. Ya, jadi ini pertanyaan yang masuk dari Instagram Story ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bikin question box di Instagram Story dan salah satu pertanyaan yang masuk dari Deklara ya. Ini teman saya ya, dulu dia pernah magang di kantor saya gitu. Thank you pertanyaannya. Nah, kita bahas ya, kenapa kadang kita suka kayak menyendiri atau mengasingkan diri ketika kita merasa tidak percaya diri. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, sekali lagi saya mau ngingetin bahwa di tanggal 1 Desember nanti saya akan ngadain webinar Public Speaking Hacks. Jadi buat kamu yang mau lebih percaya diri ketika public speaking, lebih meyakinkan ketika public speaking, yang akan bermanfaat buat presentasi kamu di kampus ataupun di kerjaan, silakan kamu daftar di selfdev.id/webinar, selfdev.id/webinar, atau klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, jadi kenapa kok kita sering mengurung diri atau mengisolasi diri ketika kita tidak percaya diri? Salah satunya adalah itu adalah salah satu respon tubuh untuk mempertahankan diri kita, ya. Jadi bisa jadi hal ini terjadi karena kita punya trauma masa lalu yang pernah kita alami ketika kita misalnya let's say public speaking gitu ya. Kita lagi public speaking, terus kita punya trauma di mana ketika kita public speaking, tiba-tiba kita ngeblank, kita bingung mau ngomong apa, muka kita udah pucat, dan audiens ataupun teman-teman kita udah bilang, ayo lo, gitu aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa. Atau bahkan mungkin beberapa ngetawain kita, gimana sih public speaking aja nggak bisa, dan lain-lainnya. Yang akhirnya membuat kita belajar bahwa public speaking itu tidak menyenangkan, public speaking itu menyulitkan, dan menyakitkan gitu ketika public speaking. Nah, ketika kita punya pengalaman seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah pikiran kita atau diri kita itu akan mati-matian membuat diri kita tidak sakit hati lagi. Ya, jadi tujuannya baik nih diri kita untuk menjaga kita biar kita nggak sakit hati. Tapi akhirnya kadang-kadang efeknya kurang menyenangkan gitu, dimana bisa jadi kita kehilangan banyak kesempatan-kesempatan dalam hidup karena kita tidak maju untuk public speaking misalnya, tapi kita lebih memilih mengisolasi diri dan mundur dan memutuskan untuk tidak ngapa-ngapain gitu. Dan ketika kita tidak ngapa-ngapain, ya memang benar kita nggak akan malu, kita nggak akan pernah salah gitu. Tapi di satu sisi, ketika kita nggak ngapa-ngapain, itu malah justru kita nggak akan dapat apa-apa dalam hidup, ya kan? Namanya aja kamu nggak ngapa-ngapain, ya pasti nggak akan dapat apa-apa dalam hidup. Nah, lalu gimana caranya untuk mengatasi hal ini biar kita bisa jauh lebih percaya diri? Nah, di buku saya atau di e-book saya, di e-book Quarter Life Crisis Playbook, di situ saya ngebahas juga tentang rasa insecure. Kadang-kadang kita tuh ngerasa insecure, kita tidak mau maju atau kita sulit maju kayak gitu karena ada rasa insecure dalam diri. Nah, seringkali rasa insecure itu muncul ketika di dalam pikiran kita itu terlalu banyak atau begitu banyak kita lebih fokus ke pikiran-pikiran hal yang negatif. Kayak misalnya, udahlah aku nggak bisa, mendingan aku diem aja, mendingan aku kayak gini aja, kayak gitu. Nah, pikiran kita didominasi oleh pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengembalikan rasa kepercayaan diri kita. Caranya gimana? Salah satunya adalah kita harus mengingat lagi, mengumpulkan lagi kemenangan-kemenangan yang pernah kita rasakan, kemenangan-kemenangan yang pernah kita alami. Nah, kita bawa lagi ke masa saat ini, ya. Kita pakai semangat itu untuk membuat kita
jauh lebih percaya diri. Ya, kalau saya pribadi dulu ketika saya ngekos gitu ya, ketika saya masih kuliah terus ngekos, terus saya ngerasa kayak nggak pede, dikelilingi sama teman-teman yang jauh lebih sukses, jauh lebih kaya, keluarganya dari pengusaha, orang kaya kayak gitu. Kadang saya nggak pede gitu bergaul sama mereka karena saya dari keluarga yang biasa-biasa aja, sedangkan mereka dari keluarga yang kaya-kaya kayak gitu. Tapi itu bukan jadi alasan di mana saya tidak jadi percaya diri. Akhirnya yang saya lakukan waktu itu, saya mulai buka galeri foto di handphone saya, cari foto-foto yang uh, kesuksesan saya di masa lalu, kayak misalnya juara basket kayak gitu. Terus juga saya karena beberapa kali nggak nemu, akhirnya saya buka Facebook, lihat foto-foto saya yang saya posting sendiri ataupun yang saya di tag oleh orang lain. Saya ambil foto-fotonya, saya kumpulin di satu Microsoft Word gitu, di A4 gitu, saya taruh foto-fotonya jadi beberapa lembar, lalu saya print, terus saya ambil isolasi, saya tempel berbagai macam foto tadi yang udah di print di kertas A4 tadi di tembok kos-kosan saya. Dan di situ saya setiap hari melihat berbagai macam pencapaian-pencapaian saya. Oh, dulu saya pernah juara basket. Oh, dulu saya pernah bikin blog yang sukses misalnya. Oh, saya pernah ini. Oh, saya pernah itu. Dan itu membangun kepercayaan diri kita. Ya, jadi mengingat-ingat lagi pencapaian-pencapaian kita itu membuat ada perasaan optimis, membuat ada rasa kepercayaan diri, dan kita jadi punya semangat. Kalau dulu bisa, sekarang pasti bisa. Ya, salah satu mentor basket saya dulu ketika saya di Bontang juga pernah ngechat saya gitu. Waktu itu via BBM, BlackBerry Messenger, ketika awal-awal baru pindah kuliah gitu. Dia bilangnya sederhana gitu. Jangan takut merantau. Kamu dulu pernah sukses di basket dan lain-lain. Bawa keberhasilan itu, bawa semangat itu ke masa sekarang. Ya. Dan itu adalah pesan dari dia kayak gitu. Dan itu sangat-sangat powerful banget buat saya untuk bisa mendapatkan pesan itu, dan akhirnya saya bawa sampai sekarang, dan ya puji Tuhan saya bisa menjadi percaya diri dan bisa bersaing dengan orang-orang lainnya kayak gitu. Ya. Dan kalau kamu juga misalnya mau mempelajari lebih lanjut tentang cara menghadapi rasa insecure, kamu bisa cek di buku ataupun ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Di situ saya ngebahas berbagai macam tantangan anak muda ketika berada di masa-masa quarter life crisis atau kegalauan di usia 20-an. Ya, kamu bisa cek di deskripsi untuk mendapatkan ebooknya ya. Kamu bisa masukkan kode kupon 2024 ya untuk mendapatkan diskon 50%. Oke? Silakan kamu cek di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu udah ngedengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ya, kalau kamu rasa bermanfaat, jangan lupa kamu bisa share ke teman-temanmu, orang terdekatmu, biar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.